'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Rizar Nurfiat anggap pelatihan timnas Indonesia sepele jelang Piala Dunia U17. Ada 5 pemain baru timnas U23 Indonesia dan inilah daftarnya. Patriot Garuda coba merangkumnya untuk Anda di sini. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're. Di informasi pertama, pesepak bola Rizar Nurfiat Subagja mengakui intensitas latihan di timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 tidak terlalu berat. Pasalnya, Rizal Nurfiat Subagja adalah salah satu pemain jebolan Garuda Select yang pernah menjalani intensitas latihan yang lebih berat selama di Eropa. Rizal merupakan pemain jebolan program Garuda Select 5 yang baru saja pulang ke Indonesia pada bulan April 2023 lalu. Ia berposisi sebagai fullback kanan dengan intensitas latihan super berat yang diberikan pelatih Garuda Select yang bernama Dennis Wise dan Des Walker. Rizal tentu tidak terlalu sulit untuk mengikuti latihan timnas Indonesia U17. Hasil kerja keras selama ikut Garuda Select itu berbuah dipanggil ke TC Timnas U17. Para pelatih sudah memberikan banyak hal bagi saya. Secara fisik dan mental, saya sudah siap karena semua materi latihan yang didapat di Eropa bersama Coach Dennis dan Des benar-benar bermanfaat, kata Rizal Nurfiat Subagja. Saya di Eropa sudah terbiasa latihan fisik yang cukup berat, jadi ketika latihan di sini rasanya nggak terlalu melelahkan, ujarnya. Namun, Rizal juga tidak menganggap remeh rekan-rekannya yang berlatih keras dalam seleksi timnas Indonesia U17, meski bukan merupakan jebolan Garuda Select. Semua orang berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya agar terpilih untuk membela timnas di Indonesia di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Di sini para pemain juga berjuang keras untuk persiapkan level yang tinggi. Karena memang di Piala Dunia akan menghadapi para pemain kelas dunia yang punya postur besar dan punya kecepatan, kata Rizal. Selain Rizal Nurfiat Subagja, ada 4 pemain jebolan Garuda Select yang juga dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Mereka adalah Givery Lotra Widianto, Nabil Asyura, Muhammad Hanif, dan Muhammad Andre Pangestu. Mereka ini sudah terbiasa menghadapi pemain level Eropa. Dengan bekal tersebut, Rizal dan kawan-kawan cukup percaya diri bisa menembus skuad timnas Indonesia U17 dan bermain di Piala Dunia U17 2023. Kami sudah terbiasa menghadapi para pemain Eropa yang punya postur besar dan punya kecepatan, tapi kepercayaan diri kami sudah terbentuk dan siap menghadapi lawan seperti apapun, ujarnya. Namun, Rizal Nurfiat Subagja mengaku tidak mudah menjalani seleksi timnas U17 sebab selain harus bersaing dengan pemain lokal, ia juga melihat kualitas dari pemain diaspora. Jalannya TC cukup berat karena harus bersaing dengan para pemain dari seluruh Indonesia dan juga pemain diaspora, katanya. Tetapi ini bukan halangan bagi saya untuk tidak memberi 100% kemampuan saya. Hal itu harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih, ujarnya lagi. Dan bagi Rizal, siapapun pemain yang terpilih untuk membela Garuda di Piala Dunia U17, ia yakin itu adalah yang terbaik karena misi mereka sama-sama ingin mengukir sejarah. Saya percaya para pemain dan tim pelatih akan bekerja keras untuk mempersiapkan tim. Kami tidak ingin hanya sekedar lewat di Piala Dunia nanti. Indonesia akan menjadi salah satu tim yang akan memberikan kejutan di Piala Dunia U17 nanti, kata Rizal. Dan ini informasi yang lainnya. Ada 5 pemain baru timnas U23 Indonesia yang terpanggil oleh pelatih Sinteyong untuk TC persiapan Piala AFF U23 2023. Dari nama 5 pemain baru timnas U23 itu, 2 diantaranya berasal dari Persita, 3 lainnya berasal dari Bayangkara FC, Madura United, dan Rans Nusantara. Mereka adalah Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Salim Akbar dari Madura United, Rifki Dwi serta Ersal Sahrul dari Persita dan Abdul Rahman dari Rans Nusantara. Bagi Ersal Sahrul, pemanggilan ini sangat spesial. Hal ini karena debut pertama kali dipanggil timnas Indonesia. Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur mendapatkan panggilan dari Coach Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan tim U23 Indonesia persiapan Piala AFF U23 2023, kata winger asal Persita Tangerang tersebut. Ia bertekad untuk berjuang keras dan maksimal demi mendapatkan tempat di tim. Sementara itu, nama-nama langganan timnas juga terpanggil seperti Rizky Ridho dari Persija dan Bagas Kava dari Barito Putra.
Kemudian Beckham putra dari Persib, Hernando Ari dari Persebaya, dan lain-lain masih ada dalam daftar pemanggilan ini. Untuk menghadapi Piala AFF U23 2023, kita memanggil 23 pemain. Kita mulai persiapan pemusatan latihan mulai tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Dan pada pemanggilan ini ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil timnas, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Piala AFF U23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17 sampai 26 Agustus nanti. Indonesia berada di grup B bersama Timor Leste dan juga Malaysia. Dan Indonesia akan memulai pertandingan melawan Malaysia pada 18 Agustus 2023 nanti. Setelah itu pada 20 Agustus akan melawan Timor Leste dan dua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Rayong Provincial Stadium. Dan di informasi yang terakhir, media Vietnam menyebut timnas Indonesia U23 aneh menjelang Piala AFF U23 2023. Kok bisa? Ya, timnas Indonesia U23 disebut aneh oleh salah satu media Vietnam Soha.vn jelang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Piala AFF U23 2023 tinggal 10 hari lagi akan dimulai. Beberapa tim sudah mulai mempersiapkan skuadnya. Namun, timnas Indonesia U23 belum melakukan persiapan apapun. Bahkan PSSI belum merilis skuad yang akan dibawa ke Thailand mendatang. Hal ini ternyata membuat media Vietnam Soha.vn memberikan tanggapannya. Mereka menyebut kalau skuad asuhan Sinteyong itu aneh karena minim persiapan. Langkah Indonesia itu kan terbilang aneh ya. Vietnam U23 kembali berpeluang mempertahankan gelar juara Asia Tenggara. Tinggal 10 hari lagi Piala AFF U23 2023 dimulai di Thailand. Tuan rumah Thailand U23 dan Vietnam U23 aktif melakukan persiapan, tetapi Indonesia melakukan langkah yang aneh karena belum berkumpul dan punya rencana apapun. Sinteyong pun juga belum mengumpulkan skuad timnas Indonesia U23 hingga saat ini, namun beredar kabar kalau PSSI sudah mengumumkan siapa saja yang akan tampil di Piala AFF U23 2023 mendatang. Hal itu diketahui dari unggahan PSSI di media sosial, namun tidak lama kemudian postingan tersebut dihapus. Terdapat dua nama pemain naturalisasi yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23. Mereka yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk, sedangkan nama pemain yang meraih medali emas SEA Games 2023 yang dipanggil ke skuad Garuda Muda seperti Hernando Ari, Bagas Kava, sampai Ramadan Sananta. Dan sampai berita ini diturunkan, PSSI sendiri masih belum mengunggah daftar pemain yang sempat diposting. Apakah nanti akan ada perubahan atau tidak? Ya, patut kita nantikan. Sementara itu, timnas Indonesia U23 bakal bersua dengan rival tetangga Malaysia dan Timor Leste di fase grup Piala AFF U23 2023 nantinya.